Halo Kak Friends, kali ini kita diberikan soal cerita. Nah, kita tulis dulu deh yang diketahui pada soal. Pertama, kita misalkan dulu kelas utama itu menjadi X dan kelas ekonomi itu menjadi Y. Oke, lalu di sini kan ada diberitahu ya bahwa tempat duduknya itu tidak boleh lebih dari 50 penumpang. Maka kelas utama ditambah kelas ekonominya itu tidak lebih daripada 50. Jadi X plus Y-nya itu kurang dari sama dengan 50. Lalu yang kedua, setiap hari penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 70 kilo, sedangkan kelas ekonomi itu 30 kilo. Dan pesawat itu hanya dapat menampung bagasi seberat 1.200 kilogram. Maka sini bentuknya, nah 70X ditambah 30Y lebih kecil sama dengan 1.200. Kan 70X ya, 70X itu untuk kelas utama, yaitu untuk kelas ekonomi. Jadi seperti ini, kita sederhanakan ya, dibagi 10 semuanya. Jadi 7X plus 3Y lebih kecil sama dengan 120. Oke, selanjutnya X itu pasti lebih besar sama dengan 0 ya. Y juga pasti lebih besar sama dengan 0. Karena kelas utama dan kelas ekonomi itu nilainya nggak mungkin negatif. Nah, di sini lalu jika harga untuk kelas utama adalah 2.500.000 dan kelas ekonominya itu 1.750.000, maka berapa keuntungan maksimumnya? Nah, di sini kita punya fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu seperti ini. Jadi 2.500.000 dikali X. X itu kan kelas utama ya, ditambah 1.750.000 Y. Nah, 1.750.000 dikali kelas ekonomi gitu. Maka berapa keuntungan maksimumnya? Oke, ini yang diketahuinya ya. Oke, kita mulai. Pertama-tama, kita misalkan dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan. Nah, seperti ini. Jadi X plus Y sama dengan 50. Karena bentuknya itu linear ya, pangkatnya 1, maka kita hanya perlu 2 titik. Karena linear itu kan garis lurus. Karena garis lurus, maka hanya butuh 2 titik, kemudian dihubungkan menjadi sebuah garis. Nah, untuk memudahkan kita ambil saja kondisi ketika X-nya 0 dan Y-nya 0. Ketika X-nya 0, maka Y-nya itu kan 50. Ketika Y-nya 0, maka X-nya itu 50. Seperti itu. Lalu yang kedua, ya dari sini kita dapatkan ya, berarti titiknya itu 0,50 dan 50,0. Nah, lalu yang selanjutnya, 7X plus 3Y sama dengan 120. Maka kita ambil lagi titik ketika X-nya 0, maka Y-nya itu 120 per 3, berarti 40 ya. Lalu ketika Y-nya 0, maka X-nya itu berarti 120 per 7. 120 per 7, seperti ini. Maka didapatkan titiknya itu 0,40 dan 120 per 7,0. Oke, dari sini kita gambarkan grafiknya. Jadi di sini kan 0,50 ya, 0,50 di sini, lalu 50,0 di sini. Kita hubungkan. Nah, garisnya itu garis full ya, tidak putus-putus karena ada tanda sama dengannya nih. Nah, ada tanda sama dengannya. Lalu yang kedua, 0,40 di sini, 120 per 7,0 di sini nih, kira-kira 120 per 7 itu mendekati 20 gitu. Jadi kita gambar lagi, garisnya full juga ya karena ada tanda sama dengannya. Nah, kita lakukan uji titik nih sekarang. Uji titik ke uji titik terhadap, biar mudah itu terhadap 0,0. Maksudnya gimana? Jadi misalkan nih yang garis hitam, berarti kan yang ini ya, X plus Y lebih kecil sama dengan 50. Kita masukkan 0,0, berarti 0 ditambah 0 lebih kecil daripada 50. Berarti 0,0 itu masuk ke daerah penyelesaian. Nah, di sini saya akan mengarsir daerah yang bukan daerah penyelesaiannya. Karena 0,0 masuk daerah penyelesaian, maka yang bukan daerah penyelesaiannya itu ke sini. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, 7X plus 3Y lebih kecil daripada 120. Kita masukkan lagi uji titik ke 0,0. Berarti 0 ditambah 0 lebih kecil daripada 120. Benar ya, masuk daerah penyelesaian juga nih 0,0-nya. Maka yang bukan termasuk daerah penyelesaiannya itu daerah yang sini. Nah, yang sini. Oke, kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Lalu ada syarat juga nih.
X-nya itu lebih besar sama dengan 0, Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya itu ke kanan gitu kan. Yang lebih besar daripada 0 itu di kanan. Berarti yang bukan daerahnya itu yang kiri. Nah, ini X-nya lebih kecil daripada 0. Oke, selanjutnya Y-nya lebih besar daripada 0. Maka Y lebih besar sama dengan 0 itu yang atas ya. Maka daerah yang bukan penyelesaiannya itu yang bawah. Nah, yang ini di bawah sumbu X gitu. Maka daerah penyelesaiannya itu yang ini nih, HP-nya. Nah, ini yang tidak terasir ya. Dan di sini ada 3 titik batas. Yang pertama 40,0, 0,0, dan 120. Maaf, ini tadi 0,40 ya. Di sini 0,0 dan di sini 120 per 7,0. Nah, jadi ini titik-titik batasnya. Sekarang kita masukkan titik batas itu ke si fungsi tujuan. 0,0 itu tidak perlu dimasukkan ya, karena ya hasilnya bakal 0, itu nggak ada keuntungan. Yang pertama masukkan 120 per 7,0, maka 2.500.000 dikali 120 per 7 ditambah 0. Ini mendekati 43 juta, ya 42 juta sekian gitu. Lalu ketika kita memasukkan F-nya itu 0,40, titik batas yang selanjutnya, maka kita dapatkan itu hasilnya, ini kan 0 ya, ditambah 1.750.000 dikali 40, itu hasilnya 70 juta. Maka keuntungan terbesarnya itu adalah si ini, 70 juta. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.